Di tengah perundingan yang entah mengarah kemana, laporan dari intelijen TNI tiba di meja Menteri Pertahanan, menunjukkan bahwa pasukan Malaysia di perbatasan Sarawak tidak hanya semakin agresif, tetapi juga mulai memperluas pos pengawas secara diam-diam. Namun, yang membuat darah mendidih bukan sekadar patroli mereka yang semakin intens, melainkan fakta bahwa mereka mengintimidasi nelayan dan pekerja perkebunan Indonesia dengan dalih menjaga stabilitas wilayah. Di Jakarta, para petinggi militer mulai kehilangan kesabaran karena laporan demi laporan masuk tanpa ada respons konkret dari jalur diplomasi yang cenderung terlalu berhati-hati dan tidak menyentuh akar masalah. Presiden Indonesia Prabowo menerima laporan ini dengan ekspresi datar, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah merasakan panasnya lapangan tempur. Di ruangan yang penuh dengan peta strategis dan proyeksi taktis, diskusi dimulai dengan nada dingin, tetapi semakin lama semakin panas ketika seorang perwira Kopassus mengungkapkan bahwa timnya siap bergerak dalam hitungan jam. Meskipun secara resmi Indonesia masih mengedepankan jalur diplomasi, di balik layar, para jenderal sudah menyiapkan skenario di mana perbatasan tidak hanya dijaga, tetapi juga dimainkan dengan cara yang tidak akan pernah diprediksi oleh lawan. Dan disinilah semuanya berubah. Karena ketika satu keputusan diambil secara diam-diam, dampaknya akan terasa jauh lebih besar daripada sekadar retorika di meja perundingan. Sementara sebagian masyarakat masih sibuk memperdebatkan seberapa besar ancaman Malaysia terhadap kedaulatan Indonesia, di sebuah pangkalan rahasia di Kalimantan, sekelompok pasukan berbaret merah sudah bersiap dengan perlengkapan yang tidak bisa ditemukan dalam laporan resmi. Mereka bukan tentara yang terbiasa dengan sorotan kamera atau pidato-pidato panjang, karena tugas mereka bukan untuk menciptakan narasi, melainkan untuk menulis sejarah dengan aksi yang tidak akan pernah dikutip di koran pagi. Sebuah tim kecil, tidak lebih dari 2 lusin orang, mulai melakukan pengecekan terakhir terhadap alat komunikasi, senjata, dan logistik yang harus dibawa dalam misi yang tidak memiliki margin kesalahan sedikit pun. Di sudut lain ruangan, seorang perwira muda mengulas kembali rute yang harus mereka tempuh, memastikan bahwa setiap jalur keluar sudah dipersiapkan, karena dalam misi seperti ini, kembali dalam keadaan hidup bukanlah sesuatu yang bisa dijamin. Seorang teknisi sibuk memastikan bahwa alat pemantau elektronik yang mereka bawa bisa menghindari frekuensi deteksi drone Malaysia, karena meskipun pasukan ini bisa bergerak secepat bayangan, mereka tetap membutuhkan keunggulan teknologi agar tidak menjadi buruan. Dalam briefing terakhir sebelum keberangkatan, seorang komandan dengan suara datar mengingatkan satu hal penting, jika kalian tertangkap, kalian bukan siapa-siapa, jika kalian berhasil, kalian tetap bukan siapa-siapa, tapi Indonesia menang. Tidak ada tepuk tangan atau teriakan semangat, hanya anggukan kepala yang berarti lebih dari 1000 kata, karena bagi mereka, kebanggaan bukan datang dari ucapan, tetapi dari keberhasilan yang tidak perlu diumumkan. Di saat media sibuk memberitakan pertemuan antara pejabat tinggi Indonesia dan Malaysia yang katanya produktif, tim Kopassus sudah berada jauh di dalam hutan lebat yang memisahkan kedua negara, bergerak tanpa suara seperti bayangan yang tidak ingin dilihat siapapun. Mereka membawa peralatan navigasi tingkat tinggi, tetapi tetap mengandalkan insting dan pengalaman lapangan, karena medan di perbatasan ini bukan sekadar garis di peta, melainkan labirin alami yang bisa menjadi teman atau musuh tergantung pada siapa yang melewatinya. Melewati jalur sungai yang dangkal, mereka harus memastikan tidak ada cahaya atau pantulan yang bisa menarik perhatian patroli perbatasan Malaysia, karena dalam operasi ini, satu kesalahan kecil bisa berarti misi berakhir sebelum dimulai. Salah satu anggota tim berhenti sejenak, mengangkat tangannya sebagai isyarat, dan dalam sekejap seluruh pasukan membeku di tempat, menunggu dengan napas tertahan saat suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Sebuah unit patroli Malaysia melintas hanya beberapa meter dari mereka, berbicara dengan nada santai seolah-olah mereka tidak menyadari bahwa sekelompok prajurit elit Indonesia sedang bersembunyi tepat di luar jangkauan pandangan mereka. Saat situasi kembali tenang, tim Kopassus melanjutkan perjalanan mereka, bergerak lebih cepat untuk mencapai titik pengamatan utama, karena informasi yang mereka butuhkan tidak akan datang dengan sendirinya. Di belakang mereka, hutan kembali sunyi, seolah-olah tidak pernah ada siapapun yang melewatinya. Karena itulah seni dari operasi senyap, datang tanpa tanda, pergi tanpa jejak. Saat fajar mulai menyingsing, tim mencapai sebuah titik strategis yang menghadap langsung ke pos pengawas Malaysia, di mana mereka bisa mengamati pergerakan musuh dengan jelas tanpa risiko terdeteksi. Menggunakan teropong berteknologi tinggi, mereka mencatat jumlah personel, jenis senjata yang dibawa, dan lebih dari itu, pola pergerakan yang bisa menunjukkan adanya rencana lebih besar di balik peningkatan aktivitas di perbatasan. Namun, yang mengejutkan bukan sekadar keberadaan pasukan yang lebih besar dari perkiraan, melainkan fakta bahwa ada sekelompok individu asing, bukan tentara Malaysia,
yang tampaknya memiliki peran penting dalam operasi ini. Melalui alat perekam suara jarak jauh, mereka menangkap potongan percakapan yang menyebutkan fase berikutnya dan dukungan eksternal, sesuatu yang tidak pernah muncul dalam laporan intelijen sebelumnya. Dari sudut matanya, salah satu anggota tim melihat sesuatu yang membuat tubuhnya berguncang penuh semangat juang, tumpukan senjata canggih yang belum pernah digunakan oleh militer Malaysia dalam konflik perbatasan sebelumnya. Sekarang mereka memiliki bukti bahwa ini bukan sekadar provokasi biasa, tetapi sebuah operasi yang jauh lebih terorganisir dan berbahaya, sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan jika tidak segera diantisipasi. Tugas mereka masih jauh dari selesai, tetapi satu hal sudah pasti, mereka tidak bisa pulang dengan tangan kosong, karena yang mereka temukan di sini bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan siapapun. Di balik kegelapan malam yang mulai memudar, tim Kopassus mengaktifkan protokol kode hitam, sebuah tanda bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang berpotensi mengubah strategi pertahanan negara. Dengan komunikasi radio minimal, mereka mulai mengirimkan data mentah ke pusat komando di Kalimantan, menggunakan sistem enkripsi yang bahkan satelit asing pun akan kesulitan memecahkannya. Namun, sebelum mereka bisa menarik diri dengan aman, salah satu anggota tim melihat pergerakan mencurigakan di sisi lain pos pengawas Malaysia. Beberapa orang bersenjata lengkap tampaknya sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dengan kamera inframerah, mereka menangkap siluet sebuah kendaraan yang tampaknya mengangkut kargo besar, dikawal oleh orang-orang yang bukan bagian dari pasukan reguler Malaysia. Dari percakapan yang berhasil direkam, satu kata muncul berkali-kali, pengiriman berikutnya, yang mengindikasikan bahwa ini bukan operasi satu kali, melainkan bagian dari jaringan yang jauh lebih besar. Tanpa menunggu lama, tim segera merencanakan jalur evakuasi alternatif, karena semakin lama mereka bertahan di sini, semakin tinggi risiko terdeteksi oleh musuh yang jelas lebih siap daripada yang mereka duga. Namun, ketika mereka mulai bergerak menjauh, suara tembakan meledak dari kejauhan, sesuatu telah terjadi, dan situasi yang tadinya terkendali kini berubah menjadi teka-teki yang lebih berbahaya. Dalam sepersekian detik, seluruh tim langsung merunduk dan mencari perlindungan di balik rimbunan hutan, memastikan mereka tidak menjadi sasaran empuk dalam kekacauan yang terjadi di depan mata mereka. Tembakan itu bukan berasal dari tim Kopassus, melainkan dari arah lain yang tidak terduga, membuat pasukan Malaysia yang berjaga di pos pengawas tampak kebingungan dan bergegas mengambil posisi bertahan. Dari tempat mereka bersembunyi, Kopassus bisa melihat bayangan beberapa pria bersenjata yang tampaknya bukan bagian dari militer Malaysia, melainkan kelompok bayaran atau entitas lain yang memiliki kepentingan sendiri di area ini. Suara perintah dalam bahasa asing terdengar samar-samar melalui alat perekam mereka, menunjukkan bahwa keterlibatan pihak luar dalam konflik ini lebih serius daripada sekadar patroli perbatasan yang diperketat. Tim segera menyadari bahwa mereka harus mengambil keputusan cepat, tetap diam dan mengamati lebih lama atau mundur sebelum situasi berkembang menjadi baku tembak yang tidak bisa mereka kendalikan. Komandan tim akhirnya memberi isyarat, mereka akan tetap berada di lokasi selama 5 menit lagi untuk mengumpulkan informasi tambahan, sebelum melakukan penarikan mundur secara bertahap dan tanpa jejak. Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Salah satu patroli Malaysia mulai bergerak ke arah mereka, seolah-olah mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres di tengah kekacauan ini. Dalam situasi yang semakin mencekam, tim Kopassus harus membuat keputusan tercepat yang pernah mereka ambil. Apakah mereka melawan atau menghilang dalam gelapnya hutan sebelum patroli musuh mencapai posisi mereka? Mereka memilih opsi kedua, bergerak dalam formasi senyap, menggunakan vegetasi lebat sebagai perlindungan alami, dan menghindari kontak visual dengan musuh yang jelas sudah mulai curiga. Di antara rerimbunan pohon, salah satu anggota tim dengan cekatan meletakkan perangkat pengalih perhatian, sebuah suara rekaman yang menyerupai percakapan manusia, untuk mengarahkan musuh ke titik yang salah. Strategi itu berhasil. Pasukan Malaysia terpecah fokusnya, mengira ada penyusup di arah berlawanan, sementara tim Kopassus terus bergerak menjauh dari titik panas tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun, masalah tidak berhenti di situ, karena dari arah berlawanan, drone kecil mulai berpatroli, menyapu area dengan sensor panas yang bisa mendeteksi keberadaan mereka jika tidak segera menemukan cara bersembunyi. Salah satu anggota tim mengambil langkah berani dengan menempelkan thermal decau, umpan panas, ke batang pohon, mengelabui sensor drone agar berpikir ada seseorang di tempat yang salah. Dan seperti yang diharapkan, drone mulai mengarah ke sana, memberikan waktu bagi tim untuk bergerak lebih jauh ke dalam hutan, menuju titik evakuasi yang masih berada beberapa kilometer lagi. Setelah perjalanan panjang yang menguras tenaga dan adrenalin, tim akhirnya mencapai titik evakuasi, di mana sebuah helikopter sudah bersiap di koordinat yang telah ditentukan sebelumnya. Namun,
Alam seolah ikut bermain dalam misi ini, karena hujan deras tiba-tiba turun, membuat landasan alami yang mereka gunakan menjadi licin dan berbahaya untuk lepas landas. Di tengah badai yang semakin menggila, pilot menghubungi tim lewat radio dan memberikan peringatan bahwa mereka hanya memiliki waktu kurang dari 5 menit sebelum kondisi cuaca memaksa mereka untuk pergi tanpa membawa siapapun. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Satu persatu anggota tim mulai bergerak menuju helikopter, menggunakan sinyal inframerah untuk memastikan mereka terlihat oleh pilot meskipun hujan mulai mengaburkan pandangan. Ketika tim hampir lengkap, sebuah ledakan kecil terdengar di kejauhan, mengindikasikan bahwa pasukan Malaysia atau pihak lain telah menemukan sesuatu yang mencurigakan di lokasi mereka sebelumnya. Helikopter mulai lepas landas dalam kondisi yang jauh dari ideal, dengan baling-baling berputar liar karena angin kencang, tetapi para prajurit di dalamnya tetap diam. Mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Saat mereka meninggalkan wilayah perbatasan, satu hal menjadi jelas, misi ini telah membuka rahasia yang lebih besar, dan apa yang mereka temukan akan menentukan langkah selanjutnya dalam permainan yang jauh lebih berbahaya. Helikopter Kopassus baru saja menembus batas udara aman ketika ledakan kedua mengguncang area yang baru saja mereka tinggalkan, menandakan sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung di bawah sana. Dari jendela kecil pesawat, salah satu anggota tim melihat kobaran api yang tak wajar, terlalu besar untuk sekadar ledakan senjata biasa, menunjukkan bahwa ada bahan lain yang ikut terbakar. Komandan tim segera menghubungi pusat komando di Kalimantan, melaporkan bahwa situasi di perbatasan telah berubah drastis, dan ada kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam operasi ini. Di sisi lain, pilot menerima instruksi baru, mereka tidak akan kembali ke pangkalan utama, tetapi diarahkan ke sebuah lokasi tersembunyi di pedalaman untuk debriefing lebih lanjut. Selama penerbangan, tim mulai menganalisis rekaman yang mereka peroleh, mencoba mencari pola dari percakapan yang terdengar di pos Malaysia sebelum ledakan terjadi. Salah satu frasa yang menarik perhatian mereka adalah pengiriman terakhir harus diselesaikan malam ini, menegaskan bahwa operasi di perbatasan bukan sekadar patroli rutin. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, radio komunikasi berbunyi dengan suara yang sedikit bergetar. Ada perkembangan baru, kalian harus melihat ini sendiri. Setibanya di lokasi rahasia, tim segera dikumpulkan di dalam ruangan tanpa jendela, di mana layar besar menampilkan rekaman satelit yang baru saja diterima dari intelijen. Dalam rekaman itu, terlihat iring-iringan kendaraan di tengah malam, bergerak dari wilayah perbatasan Malaysia menuju titik yang tidak diketahui, diiringi pengamanan ketat. Yang lebih mencengangkan, di antara kendaraan itu terdapat satu truk dengan simbol asing yang bukan milik militer Malaysia, menunjukkan keterlibatan entitas luar yang belum teridentifikasi. Salah satu perwira intelijen menjelaskan bahwa beberapa hari sebelum operasi Kopassus, ada laporan pergerakan mencurigakan dari kelompok bayangan yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan internasional. Dugaan ini semakin kuat ketika analisis suara dari rekaman mereka menunjukkan aksen yang tidak sepenuhnya berasal dari Malaysia, melainkan dari beberapa negara berbeda. Kesimpulannya jelas, perbatasan bukan sekadar jalur lintasan biasa, tetapi menjadi titik temu operasi rahasia yang lebih kompleks dari dugaan awal. Di tengah ketegangan itu, salah satu anggota tim mengajukan pertanyaan tajam, kalau ini bukan hanya soal patroli, lalu siapa sebenarnya yang kita hadapi? Sementara tim masih memproses informasi baru itu, datang perintah langsung dari Jakarta. Presiden Indonesia Prabowo menginginkan laporan rinci dalam waktu 24 jam, tanpa pengecualian. Ini bukan lagi sekadar operasi militer terbatas, tetapi sudah masuk ke level geopolitik, yang berarti setiap keputusan harus dihitung dengan presisi untuk menghindari eskalasi yang tidak terkendali. Di ruang strategis, para petinggi Kopassus, Badan Intelijen Negara, BIN, dan Kementerian Pertahanan mulai menyusun skenario terbaik untuk menangani temuan ini tanpa menarik perhatian internasional. Salah satu opsinya adalah melakukan operasi lanjutan dengan metode yang lebih halus, menggunakan aset-aset intelijen untuk menyusup lebih dalam ke jaringan yang beroperasi di perbatasan. Namun, opsi lainnya jauh lebih berisiko. Jika keterlibatan pihak asing semakin jelas, maka bisa saja operasi ini berubah menjadi tindakan yang lebih ofensif. Waktu semakin menipis, dan keputusan harus segera diambil, karena semakin lama mereka menunggu, semakin besar kemungkinan jejak bukti akan dihapus oleh pihak yang terlibat. Ketika briefing hampir selesai, salah satu agen intelijen masuk ke ruangan dengan ekspresi serius, membawa flash drive yang berisi rekaman tambahan, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Saat flash drive diputar, ruangan menjadi sunyi. Di layar terlihat rekaman dari kamera pengintai yang menunjukkan aktivitas mencurigakan di salah satu pos perbatasan Malaysia. Di dalamnya, terlihat sosok seseorang yang wajahnya sengaja dikaburkan,
berbicara dengan seseorang yang mengenakan seragam resmi, menandakan adanya kolusi di tingkat tertentu. Lebih mencurigakan lagi, beberapa menit setelah pertemuan itu, terjadi pergerakan senjata dan barang dalam jumlah besar, dipindahkan ke kendaraan yang berbeda dari rekaman sebelumnya. Intelijen segera melakukan analisis mendalam pada wajah-wajah yang terekam, mencoba mencocokkannya dengan database mereka untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam transaksi ini. Hasil awal menunjukkan bahwa salah satu individu di video itu memiliki catatan mencurigakan, dengan riwayat transaksi yang mengarah ke jaringan perdagangan ilegal. Dugaan bahwa perbatasan digunakan untuk aktivitas ilegal kini semakin kuat, dan pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia harus bertindak, tetapi bagaimana cara melakukannya tanpa memicu krisis internasional. Sebelum keputusan akhir dibuat, seorang perwira senior Kopassus menatap layar dan berbisik, "Kita harus bersiap, ini baru permulaan." Setelah rekaman diperiksa lebih lanjut, muncul sebuah detail yang mengubah cara pandang seluruh tim. Pria yang wajahnya dikaburkan dalam video ternyata bukan orang sembarangan. Melalui teknologi pengenalan wajah tingkat tinggi, identitasnya terkuak. Dia adalah seorang pejabat keamanan Malaysia yang seharusnya tidak berada di area itu pada malam kejadian. Lebih mencurigakan lagi, catatan intelijen menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki koneksi dengan jaringan kriminal internasional yang dikenal sering beroperasi di perbatasan. Analisis lebih lanjut mengungkap transaksi mencurigakan yang terjadi berbulan-bulan sebelum insiden ini, dengan pola yang selalu mengarah pada pengiriman barang tertentu melewati jalur ilegal. Keterlibatan pejabat ini mengindikasikan bahwa operasi ilegal di perbatasan bukan sekadar ulah kelompok bayangan, tetapi bisa jadi ada unsur dalam pemerintahan yang ikut bermain. Salah satu petinggi Kopassus yang sejak awal curiga terhadap situasi ini akhirnya berkomentar, "Kalau benar ini sampai ke level pemerintahan, maka kita harus lebih hati-hati dalam langkah selanjutnya." Kini, keputusan akhir harus diambil. Apakah operasi lanjutan dilakukan dengan pendekatan rahasia, atau ada cara lain untuk membongkar semuanya tanpa membuat hubungan diplomatik retak? Dengan situasi yang semakin rumit, Presiden Indonesia Prabowo akhirnya mengadakan pertemuan darurat dengan jajaran militer dan intelijen untuk menyusun strategi terbaik. Dalam diskusi panjang itu, dua opsi utama muncul, melakukan operasi senyap tambahan dengan risiko lebih besar, atau menggunakan jalur diplomasi untuk menekan pihak Malaysia agar bekerja sama. Namun, sebelum keputusan final diambil, datang laporan dari tim intelijen yang telah mengawasi perkembangan situasi di perbatasan selama beberapa hari terakhir. Mereka menemukan bahwa beberapa individu dalam rekaman sudah menghilang tanpa jejak, dan pos Malaysia yang terlibat dalam transaksi mencurigakan kini ditinggalkan tanpa penjelasan resmi. Situasi ini menunjukkan bahwa ada upaya besar-besaran untuk menghapus bukti sebelum kebenaran terungkap sepenuhnya, membuat misi ini berubah dari pengintaian menjadi perlombaan melawan waktu. Kopassus diminta untuk bersiap dalam waktu 24 jam, sementara jalur diplomasi tetap dijaga sebagai opsi cadangan jika eskalasi mulai terjadi. Malam itu, seluruh tim bersiap dengan peralatan terbaik mereka, menyadari bahwa misi kali ini bukan hanya tentang perbatasan, tetapi tentang mempertahankan kedaulatan negara di hadapan kekuatan yang ingin bermain di dalamnya.